Bu. Bapaknya diem aja. Diem aja bisa dua, gimana kalau bapaknya itu flamboyan ya. Flamboyan itu perayu. Aduh ibu. Ya alhamdulillah lah jadi istrinya yang kedua. Ibu, nih bapak nggak senyum, beneran kan? Kalau orang stroke itu biasanya begitu diem. Ada yang lucu diem. Cuma kalau ada yang jengkelin marah, gampang sekali. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami kasih kesempatan bagi jamaah yang sudah ada di Masjid An-Nida MNC TV yang mau bertanya konsultasi kepada Ustadz silakan. Baik, ibu yang di depan silakan. Tolong mic-nya dikasih agak cepat sedikit. Ibu dikasih. Silakan. Singkat ya pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Diri ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ike dari Tanjung Sari, jemaah Al-Hidayah dari Tanjung Sari, Sumedang. Saya mau bertanya tentang suami saya. Suami saya stroke udah 1 tahun lebih. Badannya yang sebelah nggak bisa gerak sama nggak bisa ngomong. Terima kasih. Udah itu aja? Iya, Suaminya ada di sini nggak? ada ini. Mana? Yang ini. Oh yang ini. Kok bisa tahu dari punggungnya ya? Apal. Ya sudah ibu, biasanya ini insya Allah ya, insya Allah. Biasanya penyakit stroke itu diawali dari seorang tersebut itu pendiam. Biasanya seperti itu. Iya. Jarang bicara, jarang komunikasi, marah pun tidak kelihatan. Jadi kalau orang diam itu kan orang mikirnya sabar ya. Sebenarnya enggak, sebenarnya marah juga sih, cuma diem. Iya. Nah sekarang kenapa Bapak bisa stroke? Biasanya kejengkelan tersebut atau marah tersebut ini diawali dengan pasangan, dengan suami atau dengan istri. Kalau Bapak ya dengan istri, cuma marahnya diam. Entah ibu yang galak umpamanya, jadi sebenarnya marah tapi nggak berani karena lebih galak umpamanya, ini umpama aja. Atau Ustadz Bukhari tersenyum hehehe. Ya karena beliau juga galak kali ya. Kalau saya mah cerewet Ustadz. Nah iya. Kan sudah tahu saya, jadi suami pendiam. Jadi daripada dulu pernah Bapak ngasih ngomongan tapi ibu lebih banyak, akhirnya banyak diem. Nah diemnya di sini beliau itu marah. Akhirnya marah inilah menjadikan penyumbatan pada pembuluh darah di otak. Atau mecah-pecahnya pembuluh darah di otak, termasuk di pembuluh darah di tubuh bagian sebelah. Sebenarnya itu aja. Dan itu penyempitan itu banyak. Nah ini harusnya ibu harus memahami bahwa suami itu tidak tempat untuk dicerewetin. Nah, istrinya juga enggak satu atuh Ustadz. Gimana? Gimana? Coba mic-nya agak deket gimana? Istrinya juga enggak 1, 2. 2? Iya. Royal ya. Ibu yang nomor berapa? Nomor 2. Harusnya yang protes itu istri nomor 1, bukan istri nomor 2. Enggak protes saya mah Ustadz. Oh enggak protes Enggak. ya? Iya itu tadi namanya apa itu tadi bilang, ya, habis istrinya 2 kan protes itu tetepan. Nah ibu lucu bu. Bapaknya diem aja. Diem aja bisa 2, gimana kalau bapaknya itu flamboyan ya. Flamboyan itu perayu. Aduh ibu. Ya alhamdulillah lah jadi istrinya yang kedua. Ibu. Nih bapak nggak senyum, beneran kan? Kalau orang stroke itu biasanya begitu diem. Ada yang lucu diem. Cuma kalau ada yang jengkelin marah, gampang sekali. Kalau yang lucu tidak terimbas. Ibu saya mohon nanti Bapak diajari untuk sering tahajud. Kemudian mohon ampun jika selama ini sering jengkel atau marah itu tersimpan dalam hati. Iya. Ya? Iya. Baik. Diajari mohon ampun pada Allah Ta'ala terus menerus. Mudah-mudahan Allah ridho sehingga Amin. Bapak bisa sembuh dari penyakit stroke-nya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Baik Ibu, silakan duduk kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, tema kita yakni awal mulai datangnya penyakit. Baik, kita akan terima kembali penelpon dari pemirsa. Sudah ada Ibu Munawaroh dari Jombang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik Ibu Munawaroh, silakan langsung dengan Ustadz Danu. Iya, nama saya Munawaroh, Pak Ustadz Danu. Alhamdulillah saya bisa sambung. Sudah lama saya sering ngikutin ini. Saya punya keluhan penyakit tumor di kandungan. Sekarang saya ini menstruasi enggak berhenti udah hampir 1 bulan. Mohon solusinya pada Pak Ustadz. Iya, Bu Munawaroh. Ibu Munawaroh sudah punya suami? Belum. Belum. Iya. Ada tumor di dalam kandungan. Ibu Iya. saya panggil Mbak aja deh. Mbak Munawaroh umurnya berapa? 50. Wah, saya manggilnya gimana ya sekarang ya? Ya Ibu sudah, nggak apa-apa. Ibu aja nggak apa-apa. Iya. Begini Bu Munawaroh, sebenarnya kalau ada tumor di dalam kandungan ini, kalau seorang punya suami biasanya ada kejengkelan yang diam, yang tersimpan sama suami. Ini Iya. kalau seorang yang punya suami. Kalau seorang yang belum punya suami, setelah akil balik, dia ada tumor, beliau biasanya ada kejengkelan yang terpendam dengan ayah ini maksudnya ya. Walaupun Kalau tidak. ayah sudah meninggal saya dari kecil, Pak. Udah berapa tahun meninggal? Udah beberapa tahun. Oh, Masih iya. kecil saya. Oh iya. Ya. Kalau itu kalau setelah akil balik, tetapi kalau 1 bulan ini mens nggak teratur, saya mau bertanya, ini memang berhubungan dengan laki-laki, suami atau ayah, atau berhubungan dengan anak atau keponakan? Nah, pertanyaan saya, apakah Ibu Munawaroh sering jengkel walaupun diam? Karena ini tumor wujudnya ya. Tumor itu biasanya ini diam dulu, kalau marah itu diam. Khususnya kepada keponakan-keponakan yang Ibu Munawaroh merasa jengkel, tapi diem aja. Iya. Benar Ibu? Sama ponakan, Pak. Sama keponakan ya? Iya, sering gitu. Keponakan yang mana? Dulu sekarang enggak, setelah ikutin dengan hati sudah saya rubah, Pak. Oh, Dulu memang alhamdulillah. iya. Oh, gitu ya. Iya. Ya, alhamdulillah Ibu Munawaroh begini. Kalau Ibu sudah paham, sekarang adalah aplikasi untuk memohon ampun pada Allah. Jadi Ibu, saya mohon Dan sering untuk saya lakukan, udah semenjak saya ngikutin Pak Ustadz Danu ini, pengajian ini saya udah rubah semuanya. Oh ya, alhamdulillah. Ya. Sekarang permohonan ampunan kepada Allah Ibu ya. Ibu Ya. Munawaroh, saya mohon rajin tahajud. Mulai hari Ya, ini insya rajin Allah. tahajud ya. Kemudian Ya, ini masih men ini, Pak. Oh iya. Setelah selesai tahajud, Ibu mohon ampun. Karena rahim ini berhubungan dengan keponakan yang Ibu jengkelin. Walaupun Ibu nggak bisa marah keluar, tapi jengkelnya itu tersimpan. Doa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, jika tumor yang ada dalam kandunganku ini disebabkan seringnya aku jengkel, emosi, marah, walaupun diam kepada keponakan-keponakanku, aku mohon ampun kepadamu. Ya. Kemudian doa itu diulang terus-menerus dengan tenang, dengan santai, keikhlasan untuk berdoa. Kemudian kalau sudah berkali-kali, kemudian diakhiri dengan ya Allah, aku mohon agar Engkau jadikan tumor dalam kandunganku ini mengecil dan hilang. Amin. Udah itu aja cukup. Ini sebelah kiri nih, Pak, sakit gitu. Iya Ibu, tapi udah dengar doanya tadi Bu? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah ya. Kalau ke orang pinter itu saya juga sering itu gimana, Pak?
Ya jangan ke orang pinter kecuali ke Iya, guru matematika, kalau guru fisika guru itu minta boleh, itu pinter banget itu. Iya. Janganlah, nah kasih apa garam, kasih Baik. kasih garam untuk masak. Ya. Iya. Jadi ibu kalau ke orang pinter cukup ibu berdoa begini. Astaghfirullahaladzim, ya Allah jika saya pernah ke orang pintar dan itu musyrik di hadapanmu, aku mohon ampun atas kemusyrikan yang pernah aku lakukan. Doa itu diulang lagi, diulang lagi. Insya Allah mudah-mudahan. ya udah saya itu tapi kok masih sakit gitu. Iya. Ya sabarlah Bu ya. Sabar Iya, Pak. Bu, sabar, Pak. harus tenang. Ini nasihat saya ini sebenarnya jawaban dan insya Allah menjadi doa obat amin. bagi ibu. Jadi kalau ibu nggak dengerin serius, percuma ibu, bener. Ibu serius dengerin nasihat saya.